Saksi apostolik agar kita menempatkan iman kita di dalam Yesus berdasarkan fakta sejarah bahwa Yesus dibangkitkan dari kematian dan dengan demikian dinyatakan sebagai anak Allah. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang kelima di dalam serial pembahasan kitab Kisah Para Rasul dengan tema Bersaksi bagi Yesus. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Akan tetapi kamu masing-masing akan menerima kuasa ketika Roh Kudus datang dan tinggal di dalammu. Dengan kuasanya itu, kamu akan menjadi saksi yang memberitakan tentang aku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke semua daerah terpencil di dunia. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan bahwa sebelum Yesus naik ke surga, Dia memberi murid-muridnya sebuah janji dan sebuah tugas. Kamu masing-masing akan menerima kuasa ketika Roh Kudus datang dan tinggal di dalammu. Kamu akan menjadi saksi yang memberitakan tentang aku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke semua daerah terpencil di dunia. Tuntutan untuk menjadi saksi bagi Kristus telah disesuaikan oleh banyak orang dalam upaya mereka untuk membagikan Injil Kristus kepada yang terhilang. Bahwa dengan berbuat demikian mereka adalah saksi-saksi bagi Kristus. Dalam melakukannya mereka menggunakan kesaksian sebagai sinonim untuk penginjilan. Tetapi apakah bersaksi adalah istilah yang tepat untuk upaya penginjilan kita? Bisa kita bersaksi hari ini seperti yang dilakukan para rasul dalam melakukan tugas mereka? Mari kita tinjau terlebih dahulu hal yang pertama. Bersaksi bagi Kristus hari ini seperti yang pada umumnya dilaksanakan. Setelah memberitahu orang lain bagaimana menerima Kristus, seseorang didorong untuk berbagi pengalaman mereka sendiri dalam menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Berbagi pengalaman pertobatan diri sendiri disebut saksi. Digunakan untuk meyakinkan prospek kekuatan Injil untuk mengubah hidup seseorang. Yang kedua, orang yang baru insaf sering didorong untuk segera mengembangkan diri mereka sendiri menjadi seorang saksi, yaitu kesaksian pribadi yang mewartakan bagaimana kehidupan mereka telah diubah oleh Kristus. Misalnya, kesaksian atau saksi mereka menjelaskan yang pertama, tindakan dan sikap mereka sebelum mereka menerima Kristus. Yang kedua, keadaan yang mengelilingi perubahan mereka. Lalu yang ketiga, perubahan yang terjadi dalam hidup setelah menerima Kristus. Tentu saja, yang lebih luar biasa adalah menjadi saksi yang lebih baik. Hasil kesaksian tersebut, Perjanjian Baru berbicara tentang orang-orang yang menjadi saksi. Misalnya di dalam teks kita, kamu akan menjadi saksiku. Perikop ini diartikan bahwa semua orang Kristen harus bersaksi bagi Kristus. Namun perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saksi dalam teks kita mengacu pada semua Kristen atau beberapa orang yang terpilih? Apa yang harus mereka saksikan? Pertobatan mereka sendiri atau sesuatu yang lain? Apakah teks tersebut menyiratkan bahwa semua orang Kristen harus bersaksi? Untuk membantu menjawab pertanyaan ini,
mari kita telaah lebih dekat hal yang kedua, bersaksi dalam perjanjian baru. Siapa yang menjadi saksi Kristus? Konteks Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengungkapkan itu adalah para rasul. Mereka secara khusus disebutkan di dalam ayat yang kedua. Perhatikan kata ganti yang digunakan di seluruh teks. Kepada siapa? Mereka dan kamu. Mereka adalah orang Galilea. Banyak murid berasal dari wilayah Galilea. Untuk menjadi saksi seperti itu diperlukan kualifikasi yang sangat khusus. Seseorang harus bersama dengan para rasul sejak Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sampai kenaikannya ke surga. Karena apa yang harus mereka saksikan? Lalu apa kesaksian mereka bagi Kristus? Mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus. Mereka juga menjadi saksi hidupnya. Rasul Paulus adalah seorang saksi khusus karena mengalami perjumpaan secara pribadi di dalam perjalanan. Kemudian titik fokus kesaksian apostolik ataupun para rasul adalah kebangkitan Yesus dari kematian. Apakah ada saksi-saksi lain untuk Kristus? Kata Yunani untuk saksi adalah martus, juga digunakan sebagai sebutan bagi mereka yang telah menderita kematian akibat mengakui Yesus Kristus di dalam hidupnya. Digunakan seperti untuk Stefanus, untuk Antipas, dan lain sebagainya. Tapi istilah bersaksi tidak pernah digunakan untuk orang yang hanya memberitahu orang lain tentang Kristus atau pengalaman pertobatan mereka sendiri. Apakah ini perbedaannya atau tanpa perbedaannya? Apakah ini benar-benar penting bersama dengan Yesus dimuliakan? Yang ketiga, menghargai perbedaan antara isi saksi. Saksi modern memberikan kesaksian yang melibatkan dirinya sendiri. Kesaksian pribadi yang menggambarkan perubahan dalam hidup seseorang. Semakin dramatis, semakin baik. Berbahaya untuk dilebih-lebihkan, bahkan dibuat-buat. Terutama jika seseorang dapat menjual kesaksiannya melalui penampilan, di video, buku, atau media sosial. Saksi apostolik memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Catatan saksi mata berdasarkan bukti empiris, bukti yang telah dikonfirmasi oleh jumlah para saksi, kredibilitas para saksi, yakni tentang kehidupan, ajaran, penderitaan, bahkan kematian Yesus Kristus. Yang pertama adalah bukti subjektif dan yang terakhir adalah bukti objektif. Yang pertama adalah bukti subjektif, yakni jumlah saksi, dan kredibilitas para saksi itu adalah bukti objektif. Tujuan bersaksi, saksi modern, agar kita menempatkan iman kita kepada Yesus dasar dari pengalaman pertobatan orang lain dan cara hidup. Saksi apostolik, agar kita menempatkan iman kita di dalam Yesus berdasarkan fakta sejarah bahwa Yesus dibangkitkan dari kematian dan dengan demikian dinyatakan sebagai anak Allah. Yang pertama menghasilkan iman berdasarkan daya tarik emosional, yang terakhir menghasilkan iman berdasarkan bukti sejarah. Antara kekuatan saksi. Saksi modern, bagaimana jika mereka yang kesaksiannya kemudian mengecewakan kita, yang pertobatannya terbukti kurang nyata atau berjangka pendek? Tidakkah iman kita sendiri akan goyah? Saksi apostolik, kesaksian mereka tetap selamanya tidak berubah, disegel oleh cara hidup mereka, ajaran teladan mereka, darah mereka sendiri. Karena itu iman berdasarkan kesaksian mereka lebih tahan lama. Yang pertama meninggalkan satu kekecewaan besar, yang terakhir memberikan dasar untuk kehidupan iman yang kuat di dalam Kristus. Kesimpulan, Yesus mengakui bahwa orang-orang akan percaya kepadanya melalui kata-kata para rasulnya, seperti yang dia sebutkan di dalam doanya di dalam Yohanes 17 ayat 20. Oleh karena itu, dia melengkapi mereka dengan bukti-bukti yang sempurna dan kekuatan dari Roh Kudus. Kesaksian modern yang terdengar sangat mengesankan. Waspadalah terhadap mereka yang mungkin termotivasi secara tidak benar untuk meningkatkan kemampuan cerita mereka.
Sadarilah bahwa transformasi luar biasa terjadi di banyak agama yang berbeda. Tidak semuanya benar. Tempatkan iman kita sebagai gantinya pada kesaksian yang telah diberikan Kristus sendiri kepada kita dan semuanya. Kesaksian dari saksi-saksi pilihannya yang khusus, para rasul. 1 Yohanes 1 ayat 1-4 sama pentingnya. Apakah kita telah mengindahkan apa yang mereka beritakan? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya saat ini ketika kita memberikan kesaksian, baik itu kesaksian pertobatan, kesaksian pelayanan, kita tidak melupakan landasan kesaksian apostolik, yakni kesaksian para rasul yang menyaksikan dengan mata dan kepala sendiri bagaimana Kristus hidup, bagaimana Kristus mati, dan bagaimana Kristus bangkit dan naik ke surga, serta akan datang kembali. Artinya iman kita juga mesti dilandaskan di atas dasar yang kokoh, yakni di atas bangunan iman di dalam Yesus Kristus. Kiranya apa yang kita beritakan hari ini, kita yakini dengan sungguh, kita hayati, sehingga dengan demikian ada kekuatan, ada otoritas yang menyertai seluruh pelayanan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.